Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beja, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Siapa kita? Siapa Ganjar? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi saya lihat yang hadir di sini yang memakai baju lorek-lorek hitam putih hanya 1-2 ya. Coba yang memakai baju lorek-lorek hitam putih bisa berdiri. Baju lorek-lorek putih yang merasa memakai baju lorek-lorek putih bisa berdiri. Rakrungu. Oh, cuma 1, ada 2 ya. Oh, ada 3. Oke, terima kasih Mbak. Berarti banyak yang belum punya baju lorek-lorek putih ya. Mau baju lorek-lorek putih? Mau? Nanti habis acara ini silahkan datang ke toko tekstil di Makmuhani. Bayar sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Saya sangat berbangga sekali. Karena yang hadir 90% saya lihat milenial. Ini menjadi kekuatan kita bersama bahwa pemilu yang akan datang itu didominasi oleh adik-adik kita generasi milenial dan generasi Gen Z atau generasi Z ya. Jadi pemilu 2024 nanti ini kita perlu tahu peta kita karena kita ini relawan sahabat Ganjar. Bagaimana kita akan memenangkan sebuah kontestasi kalau kita tidak tahu peta kita? Paling tidak sedikit kita harus tahulah peta kita. Jadi generasi Gen Z dan milenial ini mendominasi di kontestasi pemilu 2024. Ada sekitar 56,45% didominasi oleh generasi milenial. Nah, generasi Gen Z ini mendominasi sekitar kurang lebih 22%. Jadi usia yang Gen Z itu usia 8 sampai usia 23 ya. Itu disebut generasi Gen Z. Kalau milenial itu 24 sampai 39. Kalau kami yang di depan ini sudah baby boomers ini. udah lansia. Sementara milenial di Indonesia ini mendominasi sekitar 38%. Generasi Gen Z itu 66 juta, milenial 46 juta, sementara Gen Z itu ada sekitar 22 juta. Jadi luar biasa sekali bahwa siapa menguasai milenial itulah yang akan menguasai Indonesia. Nah, untuk itu saya berbangga sekali teman-teman milenial sudah hadir di acara ini. Sebetulnya saya bukan ahli medsos, bukan ahli media ya, tetapi kita belajar bareng-bareng, kita berbagi pengalaman. Sekarang ini media sosial begitu luar biasa pengaruhnya terhadap baik itu sosiologis maupun psikologis massa. Nah, di samping saya ini adalah Mas Agung, beliau sudah selesai menempuh S2-nya di sosiologi di UNY, beliau dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Nanti akan berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk teman-teman bagaimana mengantisipasi era media sosial ini. Kalau sekarang yang keren tuh disebut era post-truth ya. Dan di sebelah saya, kiri saya mungkin teman-teman semua sudah kenal, beliau adalah sekjennya dari Sahabat Ganjar, yang nanti juga akan memberikan pengalaman untuk teman-teman bagaimana kita menaikkan elektabilitas jago kita. Jadi saya nanti akan lebih pada pragmatis aja, bagaimana kita mengerek elektabilitas Mas Ganjar Pranowo tentunya. Nah, di Yogyakarta ini, khususnya kota Yogyakarta ini, menurut survei internal yang dilakukan oleh teman-teman tim dari kita, itu paling rendah kota Yogyakarta di DIY ini.
Padahal di kota Yogyakarta ini DPT-nya itu hanya 321.000 sekian. Sangat kecil DPT di kota Yogyakarta ini, tapi juga didominasi oleh generasi milenial. Nah, bagaimana nanti kita akan menaikkan elektabilitas kandidat kita, nanti Mas Yuda dan Mas Agung akan mengulasnya. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa pemilik medsos di Indonesia sampai dengan Januari 2023 kemarin adalah 167 juta. Ini pemilik medsos paling besar di dunia. Jadi hati-hati dalam menggunakan medsos, hati-hati dalam menerima medsos dan mengesernya, karena masa depan nasib kita ada di ujung jari kita. Baik, untuk tidak berlama-lama kita akan diskusi, nanti kita tidak lama lah waktunya, supaya nanti kita setelah pulang dari sini bagaimana motivasi kita untuk bagaimana menaikkan elektabilitas dari kandidat kita. Jadi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa kota Yogyakarta elektabilitas Ganjar Pranowo paling rendah di daerah istimewa Yogyakarta. Di DIY ini DPT-nya 2.870.979 dan didominasi oleh milenial dan didominasi oleh perempuan. Jadi siapa menguasai perempuan, siapa menguasai milenial, itu yang akan menjadi pemenangnya. Baik, saya akan ke Mas Agung dulu karena kebetulan disiplin ilmu yang beliau geluti adalah sosiologi. Tentu media sosial ini akan berdampak pada psikologi sosial, psikologi massa maupun secara sosiologis. Bahwa sejak munculnya medsos ini banyak sekali mass media mainstream atau koran kedaulatan rakyat, kalau di Jogja Bernas, Jogja Pos dan sebagainya, bahkan Kompas, Jawa Pos itu hampir dikatakan mati suri setelah adanya medsos. Dan seluruh wartawan yang ada di media sosial, di media massa itu sekarang digantikan oleh kita semua. Jadi kita ini semua adalah jurnalis, kita ini semua adalah wartawan yang bisa memberitakan kebaikan, kebenaran ataupun memberitakan kebohongan. Itu ada di jari kita. Mas Agung, bagaimana kira-kira dampak psikologis dari maraknya medsos sekarang ini? Karena kita contoh pengalaman masa lalu ya, 2019 ya, ketika polarisasi itu terjadi begitu masif, itu diawali dari Pilkada DKI, itu peran medsos sangat luar biasa bagaimana memecah belah dan mempolarisasi di masyarakat. Kita masih ingat tentunya teman-teman ya, bagaimana kasus Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait waktu itu hanya operasi plastik tapi dikreat sedemikian rupa menjadi sebuah berita yang luar biasa, yang seolah-olah itu dianiaya oleh pihak kita, dan ini dampaknya luar biasa. Nah, itu menjadi dampak yang mengerikan di masyarakat. Kira-kira apa tanggapan dan bacaan Mas Agung untuk mengantisipasi efek-efek dari unggahan-unggahan di medsos ini? Silakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Agung Ihsanat. Saya mahasiswa pasca sarjana tapi udah selesai. Saya dari Sulawesi Tenggara. Ada yang tahu Sulawesi Tenggara? Ada yang tahu? Seharusnya di media sosial sekarang ini semua itu seharusnya sudah bisa dijangkau. Hari ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tim sahabat Ganjar yang sudah mengundang
saya khususnya, kemudian mengundang teman-teman untuk berbagi cerita. Kira-kira evolusi media itu seperti apa? Saya menerangkan sedikit sebelum masuk ke pertanyaan tadi. Evolusi media sosial, mungkin di zaman-zaman dulu media itu bisa dilihat dari gambar. Jadi orang-orang tuanya kita dulu itu suka sekali menggambar di gua, menggambar di batu, dan menggambar di mana saja. Dan sampai sekarang itu masih dijadikan rujukan bagi para ahli-ahli sejarah untuk menafsirkan ulang apa sih inti dari gambar-gambar itu. Kemudian setelah masa itu beralih ke media tulisan. Zaman ini ya zaman-zaman sekitar tahun 1400-an, orang-orang ketika itu sudah mulai rajin menulis apa yang ada di pikirannya, apa yang menjadi idenya, itu sudah mulai dituliskan. Dan itu berlangsung lama. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, misalnya kerajaan-kerajaan yang berkuasa ketika itu adalah kerajaan-kerajaan yang rajin menulis, rajin meneliti. Romawi kuno pernah berkuasa ketika itu, dan di Romawi kuno itu terdapat ilmuwan-ilmuwan yang sangat fasih, yang sangat hebat. Masuk ke generasi berikutnya, revolusi industri. Di situ kita sudah mulai mengenal bagaimana media digital. Sebelum kita masuk ke media sosial, kita masuk ke media digital. Ketika itu koran-koran, ketika itu radio-radio. Bahkan saking urgennya radio, pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia sangat berdarah-darah dalam mengambil alih RRI ketika itu. Kita bisa bayangkan berapa ribu orang korban untuk mengambil RRI. Karena memang kita sadari bahwasanya media penyebaran informasi itu sangat penting. Jadi yang dilakukan Belanda ketika itu yaitu menjaga pos-pos strategis. Salah satunya itu adalah RRI. Bahkan kalau di Jogja juga sini itu dijaga ya ketika itu sama Belanda. Tapi ketika itu mampu diambil alih oleh para pejuang-pejuang Republik. Kemudian kedua, makin ke sini kita sudah mulai diperkenalkan dengan aplikasi-aplikasi yang membuat wacana itu terus berkembang. Bahkan tahun 50-an ketika itu sudah ada konsep namanya desa global. Apa itu desa global? Jadi salah satu tempat, misalnya kita di desa, dapat terhubung dimanapun di dunia ini. Konsep itu sudah mulai dipikirkan oleh para pemikir-pemikir. Sehingga itulah terciptalah misalnya semacam Google dan aplikasi-aplikasi sejenis. Namun pada saat tertentu juga mempunyai dampak-dampak yang kadang sulit untuk diantisipasi. Bahkan media sosial ini bagi para ilmuwan disampaikan sebagai pisau bermata dua. Bisa memberikan kebermanfaatan yang sangat luas, juga dapat memberi kerusuhan, kekacauan di mana-mana. Seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Agus barusan, bagaimana ketika 2018 yang lalu Ratna Sarumpait membuat hoax menuduh bahwasanya kubu Jokowi Ma'ruf Amin melakukan tindak kekerasan kepada dirinya. Bisa dibayangkan teman-teman, ketika media informasi masih tertutup, itu bisa jadi anggapan publik yang bisa dipercaya. Tapi kemudian itu diklarifikasi, terutama kepada dokter Tompi ya. Dia memberikan argumen bahwasanya benjolan-benjolan yang ada di mukanya itu bukanlah dampak dari kekerasan fisik. Itu adalah dampak dari operasi. Dan bisa dibayangkan ketika itu, ketika Ratna Sarumpait mendapatkan kekerasan fisik, pendukung-pendukung yang ada di kubu Silba itu sudah melakukan semacam perlawanan yang begitu kuat. Itulah bahayanya media sosial. Dan sekarang
arus informasi itu sulit sekali dicegah. Bahkan teman-teman, saya ini kuliah pasca sarjana, bahkan seorang profesor di kampus Kumbun bisa ditimpa oleh hoax. Suatu waktu dia membagikan suatu informasi di grup WhatsApp kami, saya pikir ini apa nih? Informasi yang belum diteliti kebenarannya tapi dia sudah sharing kemana-mana. Itu menjadi problem untuk kami. Bagaimana seorang guru besar misalnya dapat memberikan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian itu menjadi wacana. Karena memang secara psikologis orang-orang Indonesia itu masih menganggap orang-orang yang berpendidikan itu adalah orang-orang yang mampu memberikan kebenaran. Tapi itu tidak boleh kita jadikan anggapan paten, khususnya kita sebagai generasi-generasi muda. Bisa dibayangkan misalnya ketika Orde Baru. Orde Baru ketika itu di kampung saya ya, orang-orang tua mau sakit pun itu nggak langsung ke dokter, tapi ke tentara dulu, ke polisi dulu, bertanya kira-kira bagaimana nih penyakitnya. Dan itu berbahaya. Orang-orang tua kami dulu bertanya seperti itu karena mereka menganggap bahwa tentara, polisi ketika itu zaman Orde Baru adalah pemegang hak kebenaran satu-satunya. Dan di zaman sekarang itu tidak boleh lagi terjadi. Seperti disampaikan bahwasanya pemilih-pemilih Gen Z dan milenial itu bisa dibilang kita sudah mayoritas. Di tangan kita lah bagaimana informasi itu kemudian kita luruskan. Ada informasi yang tidak benar, terutama menimpa orang-orang tua kami. Karena orang-orang tua kita juga itu terdampak dengan berita-berita seperti itu. Dan orang-orang tua kita itu sangat percaya. Ya tugas kita lah sebagai anak-anak baru, generasi baru untuk memberikan pemahaman bahwasanya informasi-informasi yang tersebar itu ada yang benar, tapi tidak semua juga benar. Banyak yang salah. Apalagi ini menuju 7 bulan sebelum pemilihan, pasti akan terjadi arus informasi yang sangat besar. Bahkan kesalahan sekecil pun yang dialami oleh calon presiden kami itu akan diungkit-ungkit. Mungkin ini juga harapan saya kepada saya sendiri khususnya, juga mungkin saya ajak kepada teman-teman, kalau mempunyai HP, mungkin selain menonton media sosial, YouTube dan lain-lain, mungkin juga bisa menulislah sepatah, 2 kata, separagraf, 2 paragraf untuk memberikan pengetahuan kita, untuk melakukan pencegahan-pencegahan terhadap hoax yang ada di mana-mana. Bisa dibayangkan teman-teman, seorang guru besar, apalagi misalnya orang-orang tua kami. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah potensi-potensi ancaman yang ada di Republik ini. Saya sangat percaya tentang tesis Gus Dur ketika itu tahun 2002 bahwa disintegrasi itu sangat berbahaya. Pemecahan negara Indonesia itu sangat berbahaya. Ketika itu Gus Dur berkeliling ke seluruh dunia, 80 negara untuk mengkampanyekan bahwa NKRI itu tidak boleh diganggu-ganggu. Sekarang potensi-potensi itu sudah kelihatan. Yang nampak sekarang di televisi adalah Papua. Papua secara sporadis ingin keluar dari negara Republik Indonesia. Dan itu baru satu. Dan kalau kita mau jujur, kami pun misalnya orang-orang Maluku ada keinginan untuk itu. Orang-orang Sulawesi Selatan ada keinginan untuk itu. Orang-orang Sumatera Barat ada keinginan untuk itu. Untuk keluar dari Republik ini. Dan itu adalah bahaya-bahaya yang sangat. Jadi dibutuhkan pemimpin seperti apa? Pemimpin yang dapat menyatukan, pemimpin yang dapat melanjutkan. Kalau saya boleh jujur teman-teman, sebelum Presiden Jokowi terpilih, kami di wilayah Indonesia Timur itu adalah salah satu daerah yang paling tertinggal. Di sini orang bisa menikmati misalnya listrik 24 jam. Mau makan kemana-mana tersedia. Potensi kelaparan kecil.
di daerah Nusa Tenggara Timur itu teman-teman, itu kalau di kemarau panjang, orang sulit untuk hidup. Menanam apapun nggak ada yang hidup. Jadi memang dibutuhkan pemimpin yang kira-kira mampu melihat persoalan ini. Kemudian pertanyaan kenapa? Kenapa misalnya saya support Ganjar Pranowo? Karena saya melihat dari ketiga calon ini justru Ganjar Pranowo lah orang yang betul-betul lahir dari masyarakat. Dia lahir tidak langsung tidur di atas primbed. Dia lahir tidur di kasur biasa. Dan mayoritas orang Indonesia tidur di kasur itu. Jadi kalau bicara tentang perasaan untuk bagaimana bisa membangun hubungan antara orang-orang yang misalnya menurut data BPS, kemiskinan di Indonesia itu yang kategori tidak mencapai $2 per hari. $2 itu kisaran 30.000. Jadi masih banyak orang-orang Indonesia yang tidak punya penghasilan di atas $2, 30.000 atau 900.000 per bulan. Itu di Indonesia masih 40 juta. Dan orang-orang itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh kita tinggalkan. Makanya kita generasi muda bertanggung jawab untuk bagaimana bisa meneruskan program-program itu. Bagaimana misalnya kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat, KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu perlu dilanjutkan. Kami tidak perlu misalnya Indonesia ketika misalnya ada presiden baru, dia memilih alat pertempuran, pesawat canggih, kami nggak perlu itu. Yang kami perlu adalah kebutuhan, hak-hak dasar kami yang terpenuhi. Itulah yang kita inginkan. Kami tidak perlu misalnya ketika misalnya Presiden A yang memang saya perhatikan dia berorientasi terhadap pendidikan, bisa dibayangkan dia ingin menyekolahkan banyak-banyak orang Indonesia di luar negeri, tapi di satu sisi dia akan korbankan atau dia akan memotong apa-apa yang menjadi hak masyarakat kecil. Karena memang APBN Indonesia itu nggak gemuk. Kalau ada satu yang diprioritaskan, berarti itu yang lain ditinggalkan. Seperti itu adalah postur APBN Indonesia. Dan saya rasa kenapa misalnya Ganjar Pranowo bisa melakukan itu, karena memang dia lahir dari grassroots, dari akar rumput. Maka kita sebagai adik-adik misalnya sebagai generasi baru perlu untuk mengkampanyekan hal-hal yang demikian. Kelas sosial, kalau orang bilang kalau teorinya itu kelas sosial, di Indonesia itu masih sangat kelihatan. Di Indonesia masih banyak orang yang berpikir besok saya makan apa. Itu masih banyak. Di Indonesia masih banyak orang yang berpikir bahwa perlukah saya ada lagi di dunia ini? Potensi itu ada teman-teman, potensi itu ada. Ada beberapa kejadian di Sulawesi ketika itu, dia menghabisi dirinya bersama keluarganya. Jadi seorang bapak menghabisi istri dan kedua orang anaknya karena memang persoalan ekonomi. Itu menjadi persoalan. Makanya saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekarang, khususnya teman-teman milenial, untuk bagaimana kita saling bahu-membahu memberikan kabar bahwasanya calon presiden yang kita dukung adalah presiden yang toleran sangat tinggi. Toleransi itu penting teman-teman. Bukan hanya persoalan toleransi antar beragama, tapi toleransi bagaimana kepada tetangga kita. Sekarang di zaman sekarang agak sulit kita melihat misalnya mengetahui misalnya tetangga kita itu di samping itu kelaparan. Agak sulit. Makanya punya empati itu untuk bagaimana kita bisa membangun hubungan kemasyarakatan yang kuat. Ingat teman, ketika hubungan kemasyarakatan kita tidak kuat, ketika ada ancaman dari luar, maka disitulah kelihatan.
Dulu di zaman-zaman penjajahan dulu orang pengen merdeka. Karena memang hubungan antara masyarakat, hubungan sosial antar masyarakat itu kuat. Sekarang kalau misalnya datang Belanda atau datang Amerika di Indonesia ini, kira-kira berapa orang sih yang mau berjuang? Mungkin ada yang milih di kamarnya aja main medsos. Mungkin ada yang milih kabur aja di hutan sama pacarnya gitu. Itulah pentingnya empati. Saya juga berharap ke depan teman-teman membantu ketimpangan sosial antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan memilih calon yang kita dukung sama-sama. Karena kenapa? Proses kerja Presiden Jokowi itu belum selesai. Baru setengah. Mimpi-mimpi besarnya untuk membangun Indonesia belum selesai. Perlu ada keberlanjutan, perlu ada tindak lanjut. Dan memang harus orang yang kita percaya, orang yang punya komitmen yang kuat tentang itu. Kita tidak mungkin misalnya memilih calon yang ke depan itu justru memecah belah. Bisa dibayangkan teman-teman, daerah NTT ketika Presiden Jokowi berkunjung, itu masyarakat sangat antusias, mulai dari bandara sampai ke tempat pertemuan itu sambutannya luar biasa. Daerah Papua pun demikian. Itulah salah satu bentuk bahwasanya cinta mereka itu terwadahi, apresiasi mereka itu terwadahi. Bahkan sekarang beasiswa untuk di Indonesia Timur itu ditingkatkan. Salah satu yang membuat saya juga menyanjungi pemerintah ini adalah persoalan TOEFL. Jadi beasiswa dari Indonesia Timur itu tidak dipaksakan untuk betul-betul paham betul bahasa Inggris. Ketika di sini misalnya orang-orang Jawa butuh 450 atau 500 untuk masuk ke universitas. Untuk daerah-daerah tertentu itu tidak mesti pakai itu. Karena memang secara pendidikan kita ketinggalan, sangat ketinggalan. Saya pernah mengajar di SMA Muhammadiyah Boarding School, teman-teman, saya praktek di situ. Dari 20 siswa saya, 18 orang itu pengen kuliah di luar negeri. 2-nya itu kuliah di universitas terbaik di Indonesia. Hal itu tidak terjadi di kita. Kita sama sekali tidak pernah bermimpi untuk kuliah di luar negeri. Tidak pernah bermimpi mau kuliah di UGM atau kuliah di Universitas Indonesia. Menamatkan haji SMA adalah suatu pencapaian untuk kita, teman-teman. Makanya ketimpangan-ketimpangan ini perlu terus dikejar. Percuma yang dikatakan misalnya bonus demografi, tapi misalnya generasi-generasi barunya tidak mampu mengejar itu. Percuma misalnya ada harapan di 2045 ketika misalnya itu hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat. Melalui forum ini juga saya menitipkan, dengan memilih calon yang kita pilih ini bukan berarti kita hanya menyelamatkan satu generasi, tapi kita menyelamatkan Indonesia. Oke, kita beri tepuk tangan, aplaus yang meriah untuk Mas Agung. Ya, luar biasa. Apa yang dipaparkan Mas Agung tadi memberi satu gambaran bagi kita semua bahwa bagaimana kita mencari pemimpin yang memang betul-betul lahir dari rahim rakyat. Bagaimana ketimpangan-ketimpangan di Indonesia Timur, karena beliau ini juga berdomisili di Indonesia Timur, dia tahu betul. Nah, saat ini saya juga menjadi sangat gelisah sekali. Mudah-mudahan kegelisahan saya ini juga mewakili kegelisahan dari teman-teman sahabat Ganjar. Perlu digarisbawahi bahwa sampai saat ini elektabilitas Mas Ganjar Pranowo masih kalah dengan elektabilitas capres sebelah. Ini yang menjadi kegelisahan kita bersama. Nah, bagaimana kita mengabarkan kepada dunia luar, bagaimana kita mengabarkan kepada teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita untuk memberikan
pilihan yang tepat bagi masa depan Indonesia. Saya tahu persis siapa Pak Ganjar. Pak Ganjar tidak lahir di atas spring bed. Tadi seperti dikatakan Mas Agung. Pak Ganjar itu lahir di atas rumah rakyat yang sangat sederhana. Kenapa saya tahu betul Pak Ganjar? Kebetulan saya bertahun-tahun mengikuti perjalanan karir politiknya Mas Ganjar. Saya kebetulan menulis bukunya Mas Ganjar. 2016 dilonsing oleh Mas Ganjar di atas gunung di Jawa Tengah sana. Judulnya waktu itu Gubernur Jelata. Tapi sudah habis bukunya, dicetak sekian puluh ribu. Mau cetak kedua lagi, nanti mudah-mudahan launchingnya kita ajak teman-teman sahabat Ganjar di Jogja ini. Kenapa? Mas Ganjar tuh dulu awalnya namanya Ganjar Sungkowo, bukan Ganjar Pranowo. Sungkowo itu dalam bahasa Jawa artinya berduka. Karena apa? Karena saya kalau cerita ini akan menangis. Mas Ganjar itu waktu mau lahir tuh ibunya hamil besar, naik becak, sampai jatuh dari becak. Dan puji Tuhan kelahiran berjalan dengan lancar, dan setelah kelahiran, setelah usia sekian tahun, dia diganti namanya menjadi Ganjar Pranowo. Artinya Ganjar yang membawa sukacita. Ganjar itu ganjaran ya dalam bahasa Jawa, itu berkah yang membawa sukacita. Nah inilah makanya kenapa saya ngotot mendukung Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar lahir dari rahim rakyat. Suatu saat Mas Ganjar itu setelah dilantik menjadi gubernur, dia itu diusir oleh tukang parkir, teman-teman. Karena apa? Karena dia hanya membawa mobil yang sangat sederhana. Kalau nggak salah waktu itu pakai Livina, mobil Livina. Seperti mobil yang saya bawa itu, sederhana, Livina. Petugasnya tidak tahu kalau itu gubernur Jawa Tengah. Padahal di sebuah acara yang besar di hotel begitu, di depan hotel itu sudah disediakan mobil khusus untuk Pak Ganjar, untuk gubernur Jawa Tengah. Tapi begitu Pak Ganjar datang, justru malah diusir oleh tukang parkirnya, karena tempat ini akan ditempati oleh gubernur. Bapak tidak boleh parkir di situ. Itu nanti untuk mobilnya Pak Gubernur. Pak Ganjar tidak membantah. Loh, oh iya toh, gubernurnya siapa? Pak Ganjar Pranowo. Tidak boleh Bapak parkir di sini. Bapak parkir di sana. Kemudian Mas Ganjar minta tolong drivernya untuk memindahkan mobil itu. Dan baru diketahui ketika ketua panitia keluar, loh ada apa ini rame-rame? Ini Pak, orang ini ngotot katanya, mau parkir di sini. Ini kan untuk gubernur. Lah yang jadi gubernur Pak Ganjar ini. Kemudian juru parkirnya ini minta maaf dan Mas Ganjar tidak marah. Dari situ ketertarikan saya, kenapa saya berdarah-darah mendukung Mas Ganjar sampai saya mengikuti kemana dia pergi. Dan saya tidak wawancara sedikit pun dengan beliau. Saya justru menyaksikan langsung bagaimana interaksi seorang pemimpin kepada rakyatnya. Jadilah buku yang sekitar 200 halaman. Dan Pak Ganjar suka sekali dengan buku itu, dan buku itu menjadi souvenir tamu-tamu penting bagi Pak Ganjar. Itulah teman-teman, saya kira kita akan menjadi melek bagaimana memilih seorang pemimpin. Nah, saya akan menuju ke Mas Yuda, karena seperti tadi saya utarakan di depan Mas Yuda, saya cukup prihatin bahwa di elektabilitas secara nasional Mas Ganjar masih kalah dengan sebelah. Bahkan di kota Jogja yang tempat kita tinggal ini, elektabilitas Mas Ganjar masih lebih rendah dari capres yang lainnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan teman-teman sahabat Ganjar dalam hal ini di bidang media sosial agar berita-berita tentang Mas Ganjar ini sampai ke masyarakat
berita-berita kebaikan ini sampai ke masyarakat. Dan teman-teman ini kan sekarang ini sudah menjadi jurkam loh. Teman-teman harus bangga hati loh. Teman-teman inilah yang menjadi juru kampanyenya Mas Ganjar lewat medsos minimal lewat medsos. Kira-kira apa yang akan dilakukan teman-teman sahabat Ganjar dan kepengurusan sahabat Ganjar ini dalam memblow up Mas Ganjar ke depan, Mas? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Kalau Mas Agus tadi tanya tentang apa yang harus dilakukan oleh sahabat Ganjar berkaitan dengan elektabilitas, saya tidak mau masuk ke sana dulu Mas Agus. Cuman saya melihatnya bahwa ini acara kali ini adalah juga satu bukti. Minimal bukti saya kepada panjenengan di podcast sebelumnya Mas Agus. Nah, ini Mas Agus ini kalau yang ada yang belum tahu punya YouTube namanya Mercusuar Dunia. Nama bekennya Mas Agus Becak. Itu tadi silahkan ditonton dan janji saya waktu itu kita punya ide waktu itu ya Mas Agus, bagaimana mengumpulkan milenial minimal dalam jumlah massal ataupun di warung kopi. Cuman ketemu kita waktu sekarang di, ini tadi namanya Ganjar, itu tadi ketemunya di lapangan badminton. Jadi apapun untuk kita menyiarkan kebaikan, untuk berbuat baik kepada semua orang, kita tidak melihat tempat. Kita di mana saja kita bisa, neng angkringan yo iso, apalagi di lapangan badminton kan gitu ya Mas Agus. Nah, berkaitan dengan hal itu tadi, mungkin sebagian masyarakat bahkan nanti kita bisa cek Mas Agus. Masyarakat sekarang mungkin belum pas kalau bahasa saya atau belum bisa tepat menggunakan media. Karena seperti apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, dia menggunakan media secara tidak langsung ya. Dia mengajarkan kepada kita menggunakan media sosial dengan bijak. Tentu kalau kita sebagai segmen masyarakat yang senang dagang, senang berjualan, sama Ganjar Pranowo diarahkan. Yang punya UMKM, ibu-ibu, nah Ganjar Pranowo ini menyediakan bahkan membantu dengan lapak Ganjar. Dengan ketenaran beliau sebagai seorang gubernur, dia menyediakan diri untuk membantu promosi lah. Nah, itu adalah bentuk-bentuk menggunakan media dengan benar. Tentu efeknya adalah ekonomi, peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan dagangan yang dia tawarkan itu pasti ada peningkatan. Tentu daripada Bapak Ibu semua ini nyewa Raffi Ahmad atau nyewa siapa ya yang terkenal, artis-artis kan biayanya terlalu mahal. Ganjar menyediakan diri. Silahkan buka nanti di apa namanya, di media sosial, di IG, Facebook atau di TikTok, sampai pada TikTok. Itu bagaimana Ganjar Pranowo memanfaatkan hal itu. Boleh saya ngetes ya Mas Agus? Ada yang punya IG enggak? Ada yang punya IG? Punya? Bisa maju sini? Boleh maju sini? TikTok ada yang punya TikTok? Ada? Punya TikTok? Boleh maju sini enggak? Sini aja enggak apa-apa. Boleh pinjam mic-nya ya Mas Agus ya? Oke. Facebook, tentu rata-rata punya Facebook. Punya Facebook?
Yang punya Facebook? Ada yang punya Facebook? Ibu punya Facebook? Wonten? Facebook? Boleh sini Ibu. Ibu depan sini. Oh enggak punya. Mas punya Facebook? Atau punya semua? Oh punya semua, ya. Boleh. Boleh saya tanya ya. Sejak kapan punya media sosial? Karena tema kita sekarang kan perkembangan media sosial dari waktu ke waktu. Lahir tahun berapa? Boleh tahu? Enggak rahasia kan? 91. Kapan mulai menggunakan media sosial? 2010 berarti 13 tahun yang lalu. Setelah lulus SMA atau SMA? Facebook duluan ya tentu ya. Friendster. Oh masih Friendster, ini mana generasi Friendster terus Facebook, Ya. lalu IG. IG. Apa yang Anda kerjakan dengan media sosial itu? Seneng-seneng buat Terus? lihat konten. Atau ngebeti cowok-cowok? Enggak lah. Pernah menghasilkan uang nggak dari media sosial itu? Enggak, soalnya Belum. jarang mainnya. Jarang. Jarang. Dari Facebook maupun Ya, TikTok. itu. Cuman yang lihat banyak. Rata-rata hanya untuk Untuk menghibur diri sendiri. menghibur diri. Oke. Apa sih yang diupload untuk menghibur diri? Ya, cuman bikin Status lebay, galau gitu-gitu? Enggak ya? status racetho itu. Oh, status racetho. Oke. Kalau Mbaknya apa? Aku kelahiran 2004. 2004. Oh, masih muda. 2004 sekarang berarti 19 tahun. Iya. Oh, baru lulus SMA? Baru aja lulus SMA. Baru aja lulus. Nah, ini ada Mas Agus, jelas-jelas Gen Z. Bagaimana memanfaatkan media itu? Punyanya apa? Aku punya semua. Punya semua? Oh, terus? Pertama kali itu punya Facebook kelas 2 SD. 2 SD sudah itu punya aja Facebook. cuma dibikin. Terus caranya daftar dulu gimana? Harus pakai KTP? Enggak, cuma nama aja. Gampang sih daftarnya. Oh gitu, Sama, kan sama harus kakak sepupu sih yang daftarin ya. Gitu ya. Lalu Terus apa lagi? aku setelah punya Facebook itu kelas 4 itu baru buat Instagram. Instagram. Terus kalau TikTok itu baru-barusan ini. Oh gitu ya? Baru-baru aja ya. Ada yang menghasilin duit nggak? Ada. Nih keren nih. Apa yang ngasilin duit? Pertama itu aku sering open pre-order gitu. Terus aku jualnya di Platformnya apa? promosinya Platformnya apa? Semuanya. Oh, semuanya? Iya. Tolong dong ceritain ini. Di depan ini ada anggota sahabat Ganjar. Siapa tahu? Kan gitu kan? Bisa menghasilkan duit dari medsos. Iya. Ini adalah contoh bahwa penggunaan media sosial yang benar bisa menghasilkan, gitu ya. Bisa, boleh nggak cerita sama teman-teman? Boleh banget. Silahkan. Pertama kali open pre-order itu cuma barang-barang all shop gitu kayak baju perempuan gitu, terus aksesoris. Nah itu dari situ aku juga jadi banyak temen, terus kan dari mulut ke mulut, kamu belinya di mana, di ini gitu. Terus kan jadi banyak temen, relasinya juga makin luas gitu. Aku selain jualan ini barang-barang online gitu, aku juga jualan sepatu. Ada IG-nya. Boleh dilihat ask.sesika di mana kayak aku jualan Ventela, terus Patrobas dan lain-lain lokal sus gitu. Terus selain itu dari media sosial aku juga buka usaha snack sama catering. Kebetulan snacknya hari ini dari pihakku. Iya. Namanya siapa? Namanya Agita Snack Jogja. Andita. Boleh tepuk tangan sama Andita? Minta tanda tepuk tangan boleh? Nah, ini Mbak Andita ini masih 19 tahun. Kita tidak ada rencana, kita spot on the spot aja, Mas Anu. Artinya bahwa
Mbak Andita ini betul-betul positif menggunakan medsosnya. Karena tadi kalau disampaikan Mas Agus bahwa nasib kita ada di ujung jari. Belum lama kita kasus Jogja, Rocky Gerung misalnya. Misalnya Rocky Gerung itu tidak ada media sosial, ya mungkin orang nggak banyak tahu. Karena media sosial sekarang sangat cepat berita itu jadi nyebar. Nah, berhati-hatilah menggunakan media sosial kita. Ini tadi Mbak Anindita, terima kasih Mbak Anindita sudah memberikan pengalamannya. Mungkin nanti bisa dicontoh, besok tinggal pilihan jualan apa. Kenapa? Yang pribadi sama buat kerja beda. Oh beda, ada sendiri. Nah ternyata ada yang buat kerja. Kerja apa? Aku ada produksi tas. Apa? Produksi tas. Produksi? Itu yang produksi tas di rumah. Ya. Terus itu yang pegang marketingku. Oh gitu, ternyata umur segini udah jadi pengusaha. Oke, terus? Ya nanti yang operasionalin marketingku. Oh gitu. Jadi yang buat aku pribadi ya buat aku pribadi, maksudnya website pribadi ya buat pribadi. Yang Pernah orang lain. enggak DM Ganjar Pranowo, Pak dibantuin dong? Belum. Belum pernah? Belum. Dibuka lapaknya? Belum. Belum pernah? Belum. Nah sekarang ini di hadapan media, nanti kalau Ganjar Pranowo itu ngelihat, karena channelnya Mas Agus ini pasti dilihat sama Ganjar Pranowo. Pesen apa? Pak klik di sini, link di sini, buka ya, saya minta bantuan. Sampaikan aja. Buat Pak Ganjar Pranowo bisa kalau mau pesen tas di tempat saya di websitenya Omah Kreasi atau IG-nya Omah Kreasi, Facebooknya juga di Omah Kreasi juga ada. Itu terima kasih. Tolong DM saya ya, Ganjar Pranowo bilang gitu. Satunya boleh? Nanti siapa tahu. Enggak apa-apa, sampaikan aja bahwa ini sebuah contoh kan. Contoh kita betul-betul memanfaatkan sosial media dengan benar. Untuk event-event selanjutnya yang berhubungan sama Pak Ganjar boleh banget. Pesan snacknya itu di aku, sama nasi box juga di aku bisa. Sama kalau ada rombongan dari Pak Ganjar, rental mobilnya juga bisa. Malah promosi. Tapi keren, ini anak muda ini di hadapan gini aja berani promosi. Sekarang coba kalau Pak Ganjar itu di hadapan kamera kamu mau ngomong apa? Mau membantu apa namanya? Dengan lapak Ganjarnya mungkin silakan ngomong aja. Itu ada kamera. Perkenalkan saya Agita dari Jogja. Mungkin kalau Pak Ganjar datang ke Yogyakarta untuk event-eventnya itu bisa didukung dari ini snack sama nasi boxnya itu di Agita Snack Jogja. Terus untuk rombongan kan banyak tuh biasanya banyak yang datang gitu, nanti bisa banget. Oke tuh. Nek Bisa banget ini cek IG Agita Transport. Itu di sana banyak unit walaupun bukan dari aku tapi kalau akunya itu kayak perantaranya gitu aja sih. Nanti bisa ada Ribbon Innova biasanya kan banyaknya ini ya nyewanya itu buat rombongan-rombongan gitu. Terus buat Pak Ganjarnya bisa pakai Alphard atau bisa pakai apa gitu. Terima kasih. Diusahakan untuk pelayanan terbaik dari kami. Terima kasih. Isih ratrimo Mas Agus. Wes sarta ndek ratrimo. Ini contoh anak muda yang nggak mau terima ketika mau diputus karena pikirannya sudah bisnis. Dia mau tak stop sedikit aja dia terus ngobrol. Dia bagaimana dia promosi terus. Betul apa betul? Saya yang salah atau memang kejadiannya begitu? Betul kan? Nah, ini contoh anak muda. Bagaimana dia memanfaatkan media sosial. Di KI Media City aja dia promosi tenanan.
Kan gitu nggih. Boleh tepuk tangan untuk mereka berdua? Terima kasih. Semoga sukses usahanya. Buat Pak Ganjar tolong dibantu. Nanti bisa link, boleh nanti saya Pak Ganjar, teman-teman berdua ini adalah pengusaha-pengusaha muda yang nanti mungkin DM. Tolong dibalas ya. Terima kasih. Nah, sebelum saya melanjutkan, bahwa ini tadi adalah contoh anak-anak muda yang bisa menghasilkan duit. Bantu orang tuanya menghasilkan duit. Itu adalah contoh-contoh bagaimana mereka memanfaatkan jarinya, device-nya, HP-nya dengan benar. Lalu kaitannya dengan sahabat Ganjar apa? Bagaimana tentang elektabilitasnya? Coba kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini menggunakan IG, menggunakan Facebook, menggunakan TikTok-nya, untuk melakukan, kalau bahasa anak muda tadi promosi, tapi kalau bahasa politik campaign, kampanye. Sedikit saja imbasnya akan begitu luas. Saya kira makanya sahabat Ganjar memberikan media pertemuan kita ini, memfasilitasi kita ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan media itu. Perkembangan media harus kita sikapi dengan bijak. Yang dulunya dengan koran, karena koran orang sekarang membaca. Cuman kelemahan kita saat ini, literasinya menjadi menurun karena semua serba dinain. Dengan segala perubahan gaya. Kalau dulu orang bisa tahu dengan membaca, sekarang dirubah, dikonversi menjadi video dengan TikTok. Tidak usah orang dengan bahasa banyak ngomong, dengan TikTok, dengan gambar, orang sudah tahu maksudnya. Nah, terima kasih. Oke. Perubahan-perubahan itu harus kita sikapi dengan bijak. Nah, Bapak Ibu semua yang ada di sini kan menjadi anggota sahabat Ganjar. Sampaikan itu, gunakan itu, media-media sosial Anda dengan kegiatan-kegiatan sifatnya kampanye yang dilakukan oleh sahabat Ganjar, atau sahabat Ganjar sudah punya link web, IG-nya, Facebook-nya sudah ada, tinggal di broadcast saja, tidak usah ditambahin narasi. Nanti tambahin narasi, salah diksi, ancamannya hukuman. Kebetulan saya juga orang hukum, jadi ketika Bapak Ibu nanti misalnya salah di dalam salah kata-kata, kadang-kadang karepe apik, nek basa Jawane itu bener neng ora bener. Nah, karepe apik, karepe promosi, karepe mungkin kampanye gitu, malah jadi malapetaka. Tidak main-main loh ya, ancamannya 6 tahun penjara. Undang-undang ITE itu ancamannya 6 tahun penjara kalau kita salah menggunakan medsos. Biasanya ibu-ibu ditinggal bojone dilit wae gandengan jejer karo wong liya terus gawe status nyinggung. Nah, mungkin maksudnya dia menyindir, tetapi ketika itu nanti dilaporkan gitu kan, itu malah jadi malapetaka. Oleh karena itu bijaklah
Itu juga ajakan Ganjar juga begitu. Jangan menjelekkan, jangan hoak. Munculkan yang positif dari kita. Ini tadi contoh, tadi kenapa makanya Mbak Dita dan temannya ini tadi saya panggil. Ini adalah contoh bagaimana memanfaatkan media massa dengan baik. Mungkin dari sekian anak-anak muda ini tidak semuanya jualan. Tidak ya? Nah, mungkin bisa belajar dari Mbak Dita. Bagaimana cara jualannya? Bagaimana sebenarnya politik dengan, menurut saya hidup itu politik. Setiap gerak langkah kita itu politik. Ada yang arahnya ekonomi ataupun kekuasaan dan praktis. Nah, kalau tentu di dalam politik itu bagaimana cara kita mencapai tujuan. Dengan cara apa? Kan begitu. Sama seperti berdagang, bicaranya barangnya payu, tentu dengan promosi. Begitu juga dengan politik, pilpres dan sebagainya. Bagaimana meyakinkan orang agar pilihan yang Anda pilih itu tepat. Tentu kalau saya orang sahabat Ganjar, kancane Ganjar, tentu saya punya pilihan. Ya, bagaimana kita meyakinkan orang tanpa harus menjelek-jelekkan, tanpa harus bikin hoak, berita bohong, dan orang itu menuruti dan mau pada barisan kita. Gitu nggih? Halo? Siap? Mboten hoak? Mboten menjelekkan? Nah, begitu sahabat Ganjar. Silahkan browsing, silahkan dicari, nanti ada IG-nya sahabat Ganjar, ada Facebook-nya sahabat Ganjar, banyak berita-berita kegiatan di situ itu yang bisa di-share. Syukur-syukur karo dodolan. Tentu Ganjar ya nyepake tadi, pasti membantu. Seperti semangatnya Mbak Dita, nek Ganjar orang balesi terus aja promosi, sama sebenarnya, pasti dia akan membantu. Nah, begitulah saya kira Mas Agus, bagaimana caranya sahabat Ganjar di dalam memanfaatkan media ini, perkembangan media sosial ini untuk menyikapi suksesi kepemimpinan kita di tahun 2024. Tentu harapan kita semua di pemilu ke depan tidak terjadi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Di 2014 dan 2019 yang banyak hoak, lalu antar keluarga saja saling rame, dan itu yang tidak diinginkan. Kalau bahasa Mas yang dari Muna tadi, Mas Agung, ancaman disintegrasi itu sangat mungkin. Nah, siapa tahu dengan kesalahan jempol kita dengan medsos itu nanti juga yang menjadi trigger, menjadi awal mula disintegrasi bangsa. Sekian dari saya, Mas Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Yuda yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Tadi ada kode dari panitia, apakah break atau diakhiri? Oke. Ya, kita tidak membuka tanya jawab karena kita dibatasi oleh waktu dan sebentar lagi juga akan azan asar ya. Oke. Dengan demikian kita akhiri saja dulu diskusi kita pada siang hari ini yang diinisiasi oleh sahabat Ganjar. Saya hanya berpesan, gunakan medsos Anda sebaik mungkin untuk menyebarkan kebaikan, terutama untuk memberikan kesaksian kepada dunia siapa Ganjar Pranowo.
Akan saya akhiri acara kita pada siang hari ini dengan mengutip salah satu statement dari Presiden Turki Erdogan. Orang baik harus terjun ke dunia politik. Jika tidak, maka orang-orang jahatlah yang akan menguasainya. Saya Agus Becak, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di podcast Dapur Agus Becak dan juga seluruh audiens yang telah memberikan masukan-masukan penting bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih.